Kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 60 sampai ayat 65. Injil Markus pasal 14 ayat 60 sampai ayat 65. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh menyimak Alkitabnya masing-masing. Demikian sabda firman Tuhan. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terkam." Malah para pengawal pun memukul dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan giat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah 7 kejahatan manusia dalam penyaliban Yesus. Ini adalah tema besar yang akan dikhotbahkan secara seri di Gereja Reformasi Indonesia. Ada 7 minggu berturut-turut akan memberitakan tentang 7 kejahatan manusia pada penyaliban Yesus. Kalau minggu lalu kita membahas tentang bagaimana murid-murid meninggalkan dia dan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Maka hari Minggu ini yang menjadi subtema bagi kita adalah Yesus dituduh menghujat Allah, atau ia dituduh sebagai penghujat Allah. Mengapa Yesus dituduh sebagai penghujat Allah? Bagian yang kita baca tadi adalah salah satu proses di mana Yesus diadili melalui proses pengadilan yang super kilat. Ya, kalau dicatat mungkin memecahkan rekor dunia, karena Yesus mengalami 6 pengadilan dalam waktu kurang dari 24 jam. Biasanya saja kalau sekarang ditangkap KPK, tunggu besok baru diumumkan kasusnya apa. Mau sidang nunggu bisa berbulan-bulan. Ya, sampai ada keputusan lama sekali, masih diberikan kesempatan pledoi, pembelaan dari orangnya, lalu dari pengacaranya, sampai keputusan, lalu kalau naik banding bisa sampai bertahun-tahun untuk satu kasus. Tetapi Yesus menghadapi pengadilan yang paling tidak adil. Ya, prosesnya begitu cepat. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan massa. Oleh karena orang-orang yang punya niat jahat. Karena itu tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus kebanyakan dicari-cari sebabnya. Ya, mereka mengumpulkan saksi-saksi palsu. Pertamanya Yesus dihadapkan ke hadapan mertua daripada imam besar Kayafas. Kemudian dalam waktu singkat Yesus kembali dibawa kepada imam besar Kayafas untuk diadili. Dan dalam waktu singkat diadili, disidang di hadapan mahkamah Sanhedrin, yaitu para imam-imam termasuk dengan imam besar. Lalu dibawa kepada Pilatus, lalu Pilatus mengopernya lagi kepada Herodes yang saat itu sedang berada di Yerusalem. Dan Herodes oper lagi kepada Pilatus. Dan singkat cerita, pada ujungnya diputuskan hukuman mati kepada Yesus. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Yesus menghadapi 6 pengadilan. Sungguh ironis, ya, sungguh ironis, karena belum pernah dan tidak mungkin ada lagi kejadian
seperti itu. Pengadilan yang begitu singkat tanpa diberikan kesempatan untuk pembelaan dan lain sebagainya. Di sini kita membaca ya, bagaimana Yesus di hadapan imam besar Kayafas dikatakan, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ya, anak dari yang terpuji ini adalah istilah lain untuk mereka menyebut nama Allah atau Yahweh. Ya, pakai istilah lain, anak dari yang terpuji. Maka apa yang menjadi jawaban Yesus? Yang menjadi jawaban Yesus adalah, akulah dia. Akulah dia. Dengan kata lain Yesus mengatakan bahwa akulah Mesias, akulah anak Allah. Nah, dan oleh karena jawaban Yesus itu, maka imam besar bukan kaget, ya, bukan kaget. Oh iya, oh kalau gitu kami menyembah kamu. Bukan. Imam besar langsung naik darah. Ya. Dia langsung, cara mereka begitu marah adalah mengoyakkan pakaiannya. Ya, nggak tahu itu jubahnya itu masih baru atau udah lama ya, nggak disebut. Tapi karena begitu marahnya dia dikatakan dia langsung mengoyakkan jubahnya dan mengatakan, untuk apa kita perlu saksi lagi? Karena apa? Karena ada hukum Taurat yang mengatakan harus ada 2-3 saksi baru suatu perkara dinyatakan sah. Maka ketika Yesus ada di hadapan imam besar dan ada orang-orang lain di situ, ya, dan kemudian dibawa ke Sanhedrin lagi, maka dianggap sudah banyak saksi yang di situ, tidak perlu lagi ada saksi tambahan. Karena Yesus mengucapkan dari mulutnya sendiri bahwa dia katakan, ya, akulah dia, akulah Mesias, akulah anak Allah yang maha tinggi. Karena itu apa? Yesus diputuskan bahwa dia harus dihukum mati. Ya, dikatakan Yesus harus dihukum mati. Nah, kalau kita membaca banyak bagian daripada Injil ini, ya, dari awal memang ada banyak catatan-catatan bagaimana Yesus itu memang dibenci oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan dengan kuasa, ya. Karena dia bukan hanya berbicara, tetapi dia melakukan apa yang dia firmankan, dan dia mengajar dengan penuh kuasa, karena dia adalah Allah dan sekaligus sebagai manusia yang sejati. Untuk itu tidak heran kalau para pemuka agama merasa iri dengan Yesus. Dan sejak awal pelayanannya, mereka memang menganggap Yesus menghujat Allah. Ketika ada orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus, maukah engkau sembuh? Mau, dikatakan. Lalu Yesus pertama dia katakan, dosamu sudah diampuni. Maka orang-orang Farisi berkata dalam hati mereka, orang ini menghujat Allah. Ya. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Karena Yesus juga maha tahu. Di dalam keilahiannya dia maha tahu. Dia katakan, mana kalau lebih mudah mengatakan, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, atau dosamu sudah diampuni. Tetapi supaya kau tahu, kata Yesus, bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan memang ahli-ahli Taurat merasa, siapa yang bisa mengampuni manusia? Hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni manusia. Karena itu ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, dianggap Yesus menghujat Allah. Dan akhirnya Yesus juga mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka orang lumpuh itu berjalan. Dan banyak sekali peristiwa yang dicatat, yang direkam di dalam Injil, bagaimana Yesus melakukan berbagai mujizat. Dan Injil mencatat bahwa Yesus melakukan berbagai mujizat dengan kehendaknya sendiri, yang berbeda dengan para rasul maupun hamba-hamba Tuhan, para bapak gereja yang pernah melakukan berbagai mujizat oleh dan demi nama Yesus Kristus. Kalau Yesus melakukan mujizat dari dirinya sendiri, dia katakan Lazarus keluar dari kuburan, sudah mati berhari-hari, sudah bau busuk. Ya. Yesus bukan doa puasa lalu doa, ya Tuhan,
bangkitkan, tapi kalau nggak bangkit ya nggak apa-apa, cuman saya berdoa. Tidak seperti itu. Yesus mengatakan, dia berfirman sebagaimana Allah Bapa berfirman. Lazarus keluar, katanya. Lazarus bangkit seketika dari kematian. Ya. Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa Yesus memang setara dengan Allah Bapa. Ya. Dia dengan gamblang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan di bagian firman Tuhan lain dikatakan, sebagaimana Bapa memberikan kehidupan kepada barang siapa yang dikehendakinya, Anak Allah juga memberikan kehidupan kepada barang siapa yang dikehendakinya. Maka di situ dikatakan bagaimana Yesus setara dengan Bapa. Dan Rasul Paulus mencatat di Filipi pasal 2 ayat 5b sampai ayat ke-7 juga dijelaskan bagaimana ia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita, Allah yang menjadi manusia. Sungguh sayang, ya, bagaimana begitu banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus yang menunjukkan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi mereka menolak karena mereka melihat bahwa Yesus memakai di dalam tubuh manusia, ya. Maka sulit dipercaya bagaimana mungkin seorang manusia adalah Allah. Karena itu seolah-olah tidak masuk akal. Padahal bukan tidak masuk akal, tetapi itu melampaui akal manusia. Ya, itu adalah kebenaran yang melampaui segala akal, bukan tidak masuk akal. Karena itu mereka gagal memahami bahwa Yesus adalah Allah, dan Yesus dianggap sebagai penghujat Allah karena dia menyetarakan diri sama dengan Allah. Nah, ini adalah kegagalan berpikir dari orang-orang Yahudi, ya. Dan ini menjadi kegagalan yang sama kepada banyak orang di dunia ini sampai saat ini. Yesus dianggap penghujat Allah, dan bahkan orang-orang Kristen yang menyembah Yesus dianggap sebagai penghujat Allah juga, karena Yesus disembah sebagai Allah. Padahal Yesus, menurut orang yang tidak percaya, Yesus hanya nabi biasa, tetapi diangkat sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Ya, kalau Yesus menganggap dirinya Allah, maka dia pun menghujat Allah. Dan orang Kristen yang mempertuhankan Yesus juga dianggap menghujat Allah. Ya. Padahal itu adalah kekeliruan, kegagalan berpikir. Karena kalau kita lihat sejarah, bagaimana ketika di awal-awal kehidupan Yesus, orang banyak yang tidak percaya kalau dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi ketika pemberitaan Injil dilakukan secara masif dan penuh kuasa oleh para rasul, maka dalam waktu singkat yang terjadi adalah kebalikannya. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah manusia sejati. Maka kepercayaan yang berkembang saat itu adalah Yesus adalah Allah yang dalam tanda kutip jadi-jadian menjadi manusia. Yesus adalah manusia jadi-jadian yang sebenarnya bukan berdarah dan berdaging. Karena itu untuk melawan pengajaran-pengajaran yang salah yang menganggap Yesus bukan manusia sejati, maka Rasul Yohanes mencatat di dalam suratnya di dalam 1 Yohanes, dia katakan, apa yang aku lihat dengan mata, apa yang aku dengar dengan telinga, apa yang aku raba dengan tanganku, itulah yang aku beritakan kepadamu. Artinya apa? Bahwa Yesus bukan manusia jadi-jadian. Dia benar-benar berdaging dan berdarah. Dilihat oleh rasul-rasul, didengar oleh rasul-rasul, diraba oleh rasul-rasul, ya. Jadi artinya apa? Dia manusia sejati. Ya, itulah kepercayaan di abad awal kekristenan, bahwa justru Yesus dipikir Allah yang menjadi manusia jadi-jadian, ya. Tetapi lama-kelamaan sampai zaman modern terbalik lagi.
bahwa orang merasa Yesus itu manusia yang baik, yang saleh, yang agung, tetapi dia bukan Allah. Dan Yesus kalau dianggap sebagai Allah, maka itu adalah tindakan menghujat Allah. Jadi termasuk orang-orang Kristen pada saat ini dituduh sebagai penghujat Allah. Menghujat Allah dengan cara mempersekutukan Allah dengan Yesus Kristus. Ya. Tetapi kalau kita melihat bagian-bagian dari kitab suci, ada begitu banyak, bahkan terlalu banyak bukti-bukti yang memenuhi Alkitab, bukan hanya di Perjanjian Baru, tetapi juga di Perjanjian Lama. Ya. Bagaimana nubuatan-nubuatan diberitakan tentang Yesus Kristus, tentang seluruh kehidupannya, mulai dari cara kelahirannya melalui seorang perawan, mulai dari kelahirannya di Bethlehem, ya. Mulai dari cara matinya di kayu salib, lalu dia akan mati, lalu dia akan bangkit, lalu dia akan datang kembali di akhir zaman. Ada begitu banyak nubuatan yang menyatakan tentang Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai kedatangannya kembali ke dunia ini. Ya, saya pernah membaca sebuah buku dan juga ada artikel yang mencoba menghitung probabilitas. Apa itu probabilitas? Teori kemungkinan. Ya, seberapa kemungkinan bahwa nubuatan-nubuatan yang begitu terperinci di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru itu akurat kepada Yesus Kristus. Namanya teori probabilitas. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya semakin tidak mungkin, semakin tinggi ya tingkat probabilitasnya. Jadi dengan mengacu kepada 13 nubuatan terperinci saja, ada banyak nubuatan tentang Yesus. Ya, dengan 13 nubuatan saja, termasuk lahir dari seorang perawan, maka kemungkinan ya bahwa nubuatan-nubuatan itu bukan merujuk pada Yesus Kristus, kemungkinannya adalah 1:12 triliun. Ya. Gimana tuh Pak 12 triliun? Ya nggak pernah ngelihat duit sebanyak itu kan? Ya. Itu adalah tingkat probabilitas. Atau dengan bahasa matematis dikatakan kemungkinan nubuatan-nubuatan itu bukan untuk Yesus adalah 1/10⁻36. Ya, 10⁻36. Nolnya ada 36. Itu namanya triliun. Artinya apa? Itu adalah hal yang terlalu mustahil kalau nubuatan-nubuatan itu bukan untuk Yesus Kristus, karena begitu detil. Ya, lahir dari seorang perawan. Siapa yang lahir dari seorang perawan? Tidak ada, hanya Yesus. Ya. Ditambah lagi sudah lahir dari seorang perawan, matinya dengan disalibkan. Lalu mati dan bangkit. Siapa yang mati dan bangkit? Tidak ada, hanya Yesus. Maka sangat tidak mungkin. Ya, walaupun dengan teori probabilitas itu kemungkinan. Ya, sangat tidak mungkin kalau udah 1/10⁻36. Waduh, itu udah super mustahil. Ya, super mustahil, tidak mungkin. Dan itu mengacu kepada Yesus. Dan kalau kita lihat bagaimana kehidupan Yesus, dia bukan hanya melakukan mujizat dengan kehendaknya sendiri, tetapi Yesus juga berkuasa atas alam. Iya, kita ingat ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia di atas perahu, ya, dia tertidur, lalu ditimbus oleh gelombang yang besar. Maka panik, murid-muridnya ketakutan, lalu membangunkan Yesus, "Guru, kita binasa." Maka Yesus mengatakan, dia memerintahkan, ya, sekali lagi, dia memerintahkan dengan kuasa dari dirinya sendiri. Dikatakan apa? Diam, tenanglah. Itu dikatakan kepada angin ribut, dan seketika angin ribut pun tenang. Maka murid-murid yang masih menganggap dia sebagai guru saja, ya, guru PA atau guru KTB mungkin ya, wah ini guru pinter nih, hebat nih ngajarnya nih. Ketika melihat bahwa angin dan danau pun taat kepadanya, mereka bingung. Siapa dia ini?
Sampai-sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, kalau kita melihat atau kita membandingkan, siapa orang yang sanggup melakukan itu semua? Bahkan membangkitkan orang mati dengan firman yang dia keluarkan sendiri. Di bagian firman Tuhan lain juga jelas mengatakan bagaimana sifat-sifat keilahian Yesus. Bahwa dikatakan dia adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu pada suatu masa firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Maka Allah itu nuzul, menjadi manusia, turun menjadi manusia. Dan ketika dia mengatakan kepada orang-orang Israel yang begitu degil, tegak tengkuk dan sombong, mereka mengatakan, kami anak-anak Abraham. Siapa lo? Istilah bahasa sekarang. Apa yang dijawab Yesus? Sebelum Abraham ada, aku ada. Harusnya mereka udah sadar di sini. Lu sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Abraham itu hidup lebih dari 2000 tahun sebelum Yesus. Tetapi Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Dan Yesus juga mengatakan bahwa sebelum dunia diciptakan, ia bersama-sama dengan Allah. Dan bahkan di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, melalui dia dunia ini diciptakan. Artinya ia bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Ialah yang menciptakan dunia ini. Dan Yesus juga mengatakan di dalam kitab Wahyu bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya Yesus ada sejak kekal dan ia ada sampai kekal. Dan di dalam kekekalan itu ada satu titik ketika dia menjadi manusia dan diam di antara manusia. Untuk apa? Untuk mengerjakan penebusan, untuk menyelamatkan manusia. Dan di bagian ini Yesus dengan tegas mengatakan, akulah dia, akulah anak Allah. Anak Allah tidak berarti bahwa dia lebih rendah daripada bapaknya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Ya, di firman Tuhan dikatakan orang Yahudi marah karena dengan mengatakan dirinya anak Allah itu sama dengan dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Dan orang Yahudi tahu itu. Karena itu orang Yahudi mau membunuh dia. Dan Yesus pun tahu bahwa dirinya dianggap, dituduh sebagai anak Allah. Karena sebenarnya itu bukan tuduhan, itu kenyataan yang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena mereka tidak bisa paham keesaan Allah di dalam Tritunggal. Kalau dianggap kalau Yesus adalah Allah, maka ada dua Allah. Sebenarnya tidak demikian, karena mereka gagal paham. Dan begitu banyak orang yang gagal paham akan konsep keesaan Allah, akan keilahian Yesus Kristus yang setara dengan Bapa. Banyak orang yang gagal paham, sehingga orang menolak untuk percaya. Dan Yesus tahu bahwa dia dengan dia setara dengan Bapa, maka itulah yang menjadi tuduhan penistaan agama, tuduhan penistaan akan Allah, blasphemy. Itu adalah pelanggaran di dalam agama Yahudi yang layak dijatuhi hukuman mati. Karena memang di perjanjian lama di dalam hukum Taurat dikatakan, barang siapa yang menghujat Allah, baik orang Israel, baik orang bukan Israel, maka dia harus mati. Oleh karena itulah Yesus yang dianggap, dituduh menyamakan diri dengan Allah, dituntut dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Namun sayang, padahal kalau mereka sadar dan mereka menerima keilahian Yesus, maka ya kalau kita nilai seharusnya Yesus tidak mati. Tetapi sebenarnya Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati. Hanya tetap celakalah mereka yang menyerahkannya. Yesus sendiri katakan, anak manusia harus mati seperti ada yang tertulis. Tetapi celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan.
Karena itu Yudas Iskariot tidak membantu rencana penyelamatan Yesus, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa celakalah dia yang oleh karenanya anak manusia diserahkan. Nah, kalau kita lihat begitu banyak rentetan-rentetan peristiwa yang menunjukkan bahwa Yesus mengampuni dosa, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, Yesus berkuasa membuat orang bertobat dari kuasanya sendiri. Ya. Terlalu banyak ayat. Bahkan dia menerima penyembahan dari malaikat. Di dalam Ibrani ditulis, semua malaikat harus menyembah dia. Manusia mana yang menerima disembah oleh malaikat? Bahkan nabi-nabi yang begitu banyak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada yang berani menerima penyembahan dari malaikat. Dari manusia aja nggak berani, apalagi dari malaikat. Ya, tetapi Yesus menerima penyembahan dari malaikat. Dan di berbagai peristiwa, di berbagai kesempatan, Yesus juga menerima penyembahan dari murid-muridnya. Di perahu, lalu sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, katakan orang-orang menyembah dia, tetapi ada sebagian yang ragu-ragu. Dan bahkan muridnya sendiri, Thomas, ketika Thomas ditunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus menunjukkan tangan yang berlubang paku, lalu lambung yang berlubang oleh karena ditikam tombak. Maka Thomas langsung gemetar dan tersungkur dan menyembah Yesus dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu adalah pernyataan iman dari Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Artinya apa? Yesus memang setara dengan Bapa. Ya. Cuman ada yang memelesetkan. Itu Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu sama seperti orang zaman sekarang bilang, "Oh my God," katanya. Ya. Dia lupa naruh HP di mana, pas ketemu, "Oh di sini, oh my God," katanya. Kayak gitu katanya Thomas ngomong, "Ya Tuhanku dan Allahku." Semoga orang yang mempermainkan ya kebenaran firman Tuhan seperti itu tidak diberkahi oleh Tuhan. Itu jelas adalah pernyataan iman Thomas, karena Thomas sujud menyembah Yesus. Ya, bukan sedang main-main ngomong OMG gitu ya. Bukan. Itu sungguh-sungguh, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi sebenarnya seharusnya orang-orang yang menghakimi Yesus bukan menuduh Yesus menghujat Allah, tetapi harusnya mereka berpikir bahwa kalau memang sedemikian jelas apa yang dikerjakan oleh Yesus yang dia katakan, maka seharusnya mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun sayangnya anugerah itu tidak diberikan kepada mereka. Dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus saja banyak yang tidak bisa mengerti dan tidak bisa percaya kepada Yesus. Maka kita seharusnya juga memaklumi orang-orang yang menolak bahwa Yesus bukan sekedar guru agung, Yesus bukan sekedar nabi, ya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dia setara dengan Bapa, dia setara dengan Allah, dan dia adalah Allah. Allah Tritunggal, Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Jadi Yesus adalah oknum kedua Allah Tritunggal. Tetapi bukan ada 3 Allah, ada satu Allah. Allah itu adalah Allah yang esa. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru juga dibilang bahwa Allah itu esa. Ya. Jadi kealahan Yesus tidak membuat Allah itu menjadi banyak. Tidak. Tetap Allah itu esa. Dan istilah anak Allah berarti bahwa anak sehakikat dengan bapaknya. Saya punya anak, harus dimengerti dengan bapaknya manusia, anaknya juga manusia. Demikian juga ketika Yesus dikatakan dia anak Allah, bapaknya adalah Allah, anaknya juga adalah Allah. Itu bukan siapa yang lebih tinggi, tetapi menunjukkan mereka adalah sehakikat, sama-sama Allah. Allah Bapa dan Allah Anak. Tidak ada Allah Ibu.
Ya, Allah Bapaknya gambaran orang Yahudi tentang Tuhan. Itu ada gendernya. Ya, di dalam bahasa Ibrani itu ada gendernya. Allah itu ditulisnya maskulin, bukan berarti Allah itu cowok, ya. Kalau kota itu feminim gendernya. Makanya dari situ turun ada istilah ibu kota. Nggak ada bapaknya. Ya, karena memang di dalam bahasa Ibrani ada gender. Ada maskulin, ada feminim. Kalau kota itu gendernya feminim, maka ibu kota. Ya, diturunkan ke bahasa Inggris, diturunkan ke bahasa Indonesia. Allah itu gendernya maskulin. Ya, malaikat juga maskulin, tapi kalau di Indonesia nama angel malah perempuan semua. Ya, kayak itulah pemahaman orang kita di sini, orang Indonesia. Ya, bahkan malaikat dianggapnya perempuan, angel. Ya, padahal gendernya itu maskulin. Bukan berarti Allah itu ada kelaminnya, bukan. Jadi karena Allah itu dalam gendernya bahasa Ibrani ditulis maskulin, maka Allah disebut Bapa. Ya. Allah adalah Bapa kita. Jadi sekali lagi, maka Yesus disalibkan oleh karena tuduhan menghujat Allah, dalam arti ia menyetarakan diri dengan Allah. Sebenarnya bukan menyetarakan, ia memang setara dengan Allah. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka apa yang seharusnya menjadi respon kita? Maka yang seharusnya menjadi respon kita adalah kita belajar dari kesalahan orang Yahudi, ya, yang sudah mengalami sendiri berbagai peristiwa yang menunjukkan keilahian Yesus. Toh mereka tidak percaya. Oleh karena gambaran Mesias yang mereka harapkan bukan seperti Yesus. Gambaran mereka adalah seperti Musa yang mengalahkan bangsa Mesir dan menjadi pemimpin politik atas Israel. Gambaran mereka tentang Mesias seperti Raja Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa musuh dan menjadi raja politik atas bangsa Israel. Gambaran mereka Mesias itu seperti itu. Maka Yesus tidak sesuai dengan gambaran mereka, karena Yesus tidak berperang, Yesus tidak naik kereta kuda, tidak memegang tombak, tidak memegang pedang. Tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan bersifat rohani, dan kerajaannya bersifat kekal. Ya, kerajaan Daud sudah lama berlalu, kerajaan Musa sudah lama selesai. Tetapi kerajaan Yesus terus hidup dari masa ke masa sampai kepada kehidupan kekal. Karena itu menjadi pelajaran besar bagi kita, agar apa yang kita mau harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Cara Tuhan seringkali berbeda dengan cara manusia. Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama itu bukan raja yang membawa pedang, bukan raja yang menggulingkan kekuasaan Romawi dan memberikan pembebasan kepada orang-orang Israel. Ya, itu yang ada di otak orang-orang Yahudi. Karena itu mereka susah percaya kepada Yesus, karena tidak sesuai dengan kehendak mereka, tidak sesuai dengan pikiran mereka. Karena itu kita orang-orang tebusan Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, maka di dalam kehidupan kita pun, ketika kita mendoakan sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, jangan paksakan harus menurut kehendak kita, ya, tapi harus menurut kehendak Tuhan. Kalaupun Tuhan mengabulkan doa-doa kita, itu pun serahkan caranya kepada Tuhan. Seringkali kita mengatakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, tapi pakai cara saya. Ya. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan diam-diam duduk di singgasana. Biar saya yang bekerja untuk Tuhan. Saya ahli strategi. Salah. Ya. Bahkan ketika kita melakukan kehendak Tuhan pun harus dengan cara Tuhan. Jangan paksakan dengan cara kita. Walaupun menurut kita tahu yang terbaik. Ketika Tuhan mengabulkan doa kita dengan cara yang tidak kita kehendaki, dengan cara yang tidak kita rencanakan, kita harus tunduk, kita harus takluk kepada kehendak Tuhan. Dan apa sikap kita terhadap orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Seharusnya kita tidak benci, ya. Kita seharusnya mengasihi, kita seharusnya mengasihani, kita seharusnya mendoakan, kita seharusnya menjelaskan, kita seharusnya memberitakan akan Injil Kristus kepada setiap orang yang
belum mau percaya. Karena orang percaya atau tidak, itu adalah kedaulatan Allah. Biarlah Roh Kudus yang menggugah hati mereka. Biarlah Roh Kudus yang membukakan pikiran mereka. Sehingga mereka bukan menuduh orang Kristen sebagai pemujat Allah. Bukan menuduh Yesus mengaku-ngaku sebagai Allah. Tetapi mereka menerima Yesus sebagai Allah. Dan menerima iman Kristen tentang Yesus yang memang harus disembah, ya. Karena memang tidak masuk akal kalau manusia bisa menjadi Allah, tidak masuk akal. Tetapi sangat masuk akal kalau Allah bisa menjadi manusia. Dan untuk mengertinya hanya oleh anugerah. Karena itu kita yang percaya, jangan merasa karena kita otaknya hebat maka kita bisa percaya. Itu adalah anugerah, ya, anugerah yang melampaui segala akal manusia diberikan kepada kita, dan kita bisa mengertinya, kita bisa menerimanya pun oleh karena anugerah. Dan kepada mereka yang menolak untuk percaya dan bahkan menuduh orang-orang Kristen menghujat Allah karena mempertuhankan Yesus, kita mengasihi, kita mengasihani, kita mendoakan, kita menjelaskan, kita memberitakan, dan kita mempertanggungjawabkan iman kita, karena semuanya tertulis di dalam kitab suci, dan kitab suci ini dijaga oleh Tuhan, ya. Kitab suci, Tuhan menjaga firman-Nya. Tidak mungkin firman-Nya diubah-ubah, dipermainkan, diselewengkan menurut kehendak manusia. Karena Roh Kudus yang menjaga firman itu untuk diteruskan dari generasi ke generasi. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk terus percaya kepadanya, untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh memberikan kita pengertian akan keilahian Yesus, akan kesetaraannya dengan Bapa. Karena itu yang berbahagia adalah mereka yang bisa paham bahwa Yesus adalah Allah dan juga manusia, Allah sejati dan manusia sejati. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Allah itu Esa di dalam 3 pribadi, Allah Tritunggal. Karena Tuhan yang menolong kita dan mempersiapkan hati kita untuk tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada cara-cara Allah dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.